Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayani. Nama saya Rudana Jamila Hasibuan. Kami ingin mempresentasikan tugas dari Hasil Manajemen Keuangan Internasional yang berjudul analisis paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Pergerakan nilai tukar berpengaruh luas terhadap berbagai aspek perekonomian, termasuk perkembangan harga atau inflasi, kinerja ekspor-impor yang pada gilirannya berpengaruh pada output perekonomian. Karena pergerakan nilai tukar yang terus-menerus adalah risiko distress, dan pentingnya fundamental makroekonomi telah meningkat dalam krisis global baru-baru ini. Mengingat pergerakan nilai rupiah yang cukup fluktuatif dan dampak negatifnya yang sangat luas bagi perekonomian, upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan tantangan yang tidak mudah bagi Bank Indonesia di tengah perekonomian yang sangat terbuka dengan sistem devisa bebas dan rejim nilai tukar mengambang. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka telah mengalami beberapa kali pergantian sistem kurs, mulai dari sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang, terkendali sampai kemudian menetapkan sistem kurs mengambang bebas hingga sekarang. Beralihnya sistem kurs mengambang terkendali menjadi sistem kurs mengambang bebas dikarenakan Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Semenjak pemberlakuan sistem kurs mengambang, Semenjak pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas, kurs Indonesia mengalami keterpurukan, padahal perusahaan berorientasi ekspor bereaksi positif terhadap apresiasi mata uang. Pada gambar 1, terlihat bahwa pergerakan nilai rupiah terhadap dolar Amerika mengalami fluktuasi kurs, mengalami depresiasi tahun 1998. Seperti gambar pada tabel berikut. Berdasarkan tabel 1 dan 2 tersebut dapat dilihat bahwa kurs rupiah mengalami depresiasi pada bulan April menjadi sebesar 9.724 dibandingkan dengan bulan Maret yang semula sebesar 9.709. Sementara pada bulan Maret ke April, inflasi mengalami penurunan dari 5,2% menjadi 5,1%. Pada bulan Agustus, kurs melemah dari 10,572 menjadi 11,346. Di bulan September, sementara inflasi mengambil penurunan dari 8% pada bulan Agustus menjadi 7,7%. Pada bulan September, yang terakhir yaitu pada bulan November, kurs juga melemah dari 11,613 menjadi 12,87 pada bulan Desember. Sementara, inflasi juga mengalami penurunan dari 7,8% menjadi 7,7%. Meskipun turun hanya sebesar 0,1%, akan tetapi menyebabkan depresiasi rupiah yaitu sebesar 474. Dalam hal ini, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi pada saat tingkat inflasi mengalami penurunan. Variabel-variabel yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Nilai tukar rupiah atau kurs yang merupakan perbandingan rupiah dengan mata uang asing yaitu Amerika. 2. Inflasi periode kuartal 1 tahun 1997 sampai kuartal 4 tahun 2013 dengan satuan persen. 3. Produk domestik bruto atau PBD periode kuartal 1 tahun 1997 sampai kuartal 4 tahun 2013 dengan satuan miliar rupiah. 4. Jumlah uang beredar periode kuartal 1 tahun 1997 sampai kuartal 4 tahun 2013 dengan satuan miliar rupiah. 5. Cadangan devisa periode kuartal 1 tahun 1997 sampai kuartal 4 tahun 2013 dengan 1-2 yang dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu kurs, produk,
domestik bruto, jumlah uang beredar dan cadangan devisa. Pada derajat integrasi, 1 ditunjukkan dari nilai ADF, hitungnya lebih besar dari critical value atau profitabilitas lebih kecil dari target 5%. Maka dibutuhkan semua variabel juga digunakan dalam model ECM menggunakan variabel verifikasi pada derajat pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rudana. Ke bawahkan lagi, Yan. Nilai koefisien variabel inflasi sebesar 0,2297 menunjukkan hubungan positif atau setara dari ini ya, dari hasil estimasi. Dari hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Krugman tahun 2005 bahwa kenaikan penawaran uang akan menimbulkan kurs terdepresiasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mankiw bahwa ketika bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka akan menyebabkan naiknya tingkat harga secara umum dan membuat nilai mata uang menurun. Ke bawah lagi. Kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan ini dari makalah kami, penelitian ini menganalisis mengenai pemberlakuan teori paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan pengaruh inflasi, PDB, JUB, dan cadangan devisa terhadap kurs rupiah Indonesia pada periode 1997 ini satu tahun. Di Indonesia, jangka panjang menunjukkan bahwa variabel atau inflasi produk domestik bruto, PDB, dan cadangan devisa mempengaruhi kurs rupiah dan teori paritas daya beli dapat diterapkan dalam jangka panjang. Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa variabel inflasi, produk domestik bruto atau PDB, dan jumlah uang beredar atau JUB mempengaruhi kurs rupiah dan teori paritas daya beli dapat diterapkan dalam jangka panjang. Sebaiknya, Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan tepat demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai pemakaian rupiah untuk seluruh transaksi dalam negeri. Hal ini harus selalu diawasi oleh pemerintah selaku pencetus lainnya peraturan tersebut agar pemakaian valuta asing juga berkurang di dalam negeri dan pada akhirnya nilai tukar rupiah akan semakin menguat. Untuk peneliti selanjutnya, apabila ingin melanjutkan penelitian ini, peneliti menyarankan untuk meneliti lebih dalam variabel JUB yang tidak signifikan dalam jangka panjang dan cadangan devisa yang tidak signifikan dalam jangka pendek terhadap kurs rupiah. Di sini saya sudah menjelaskan semua dalam isi makalah kami. Bila ada kesalahan atau yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.